Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang karakteristik alkana, di mana kita akan membahas beberapa tema tentang karakteristik alkana. Yang pertama, kita akan membahas tentang isomer, kemudian kita akan bahas tentang sifat fisika dari alkana, kemudian reaksi kimianya dari senyawa alkana. Isomer di sini adalah suatu senyawa di mana rumus molekulnya sesama, tetapi strukturnya berbeda. Jadi rumus molekulnya sama, kemudian dari rumus molekul yang sama akan ada beberapa struktur senyawa alkana yang berbeda. Oke, kita lanjutkan. Isomer itu memiliki dua. Ada yang namanya isomer struktur, ada yang namanya isomer geometri. Isomer struktur itu terdiri dari isomer rantai, kemudian isomer posisi, dan isomer fungsional. Sedangkan untuk geometri itu ada isomer optik dan isomer cis dan trans. Isomer rantai adalah isomer di mana nanti rumus molekulnya sama, tetapi posisi dari rantainya itu akan berbeda. Sedangkan isomer posisi itu ada isomer di mana posisi dari gugus fungsionalnya itu yang akan berbeda. Jadi bisa misalnya gugus fungsional ada di C nomor 2, maka nanti akan sama dengan akan berisomer dengan gugus fungsi yang ada di posisi C3 dan seterusnya. Kemudian untuk isomer fungsional adalah isomer yang memiliki gugus fungsional yang masih pasangan. Misalnya adalah alkohol itu dengan eter. Kemudian keton itu dengan aldehid. Sedangkan untuk asam karboksilat itu dengan ester. Untuk isomer geometri ada dua. Ada isomer optik dan ada isomer cis dan trans. Untuk isomer optik itu di mana nanti dia bisa memutar bidang polarisasi. Syarat untuk senyawa yang memiliki optik yang bisa memutar bidang polarisasi itu adalah untuk senyawa kiral yang memiliki C kiral. Sedangkan untuk cis dan trans ada yang ini berdasarkan posisi dari cabangnya. Jika searah maka dia memiliki dinamakan dengan cis, sedangkan yang berlawanan arah dia akan memiliki dengan isomer trans. Oke. Untuk alkana sendiri itu hanya memiliki isomer rantai, sehingga nanti yang berbeda adalah posisi dari substituennya. Ini adalah contoh dari isomer rantai. Jadi isomer rantai misalnya C4H10 itu memiliki dua struktur di mana ada butana dalam rantai lurus, kemudian ada 2 metil propana. Jadi posisi rantainya yang awalnya lurus itu kemudian ada 1 C yang berfungsi sebagai cabang menjadi 2 metil propana. Jika kalian amati, maka jumlah C dan jumlah H untuk dua senyawa ini, yaitu 2 butana dan 2 metil propana, maka akan memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C4H10. Ini untuk isomer. Nah, jumlah isomer semakin banyak atau semakin panjang rantainya, maka jumlah isomernya juga akan semakin banyak. Contohnya adalah C7H16 itu memiliki 9 isomer. C8H18 itu memiliki 3 isomer. C9H10 itu memiliki 35 isomer dan seterusnya. Sampai di sini C40H82 itu memiliki 62 triliun isomer lebih. Sehingga semakin panjang rantainya akan semakin banyak jumlah isomer yang bisa dilihat atau yang bisa dicapai dari senyawa alkana. Stereoisomer sikloalkana. Jadi untuk sikloalkana itu memiliki stereoisomer. Stereoisomernya itu berupa cis dan trans. Di mana jika posisi substituennya itu sama, maka dia masuk dalam kategorinya cis. Sedangkan untuk posisi substituen yang berbeda atau berlawanan arah, maka dia masuk kategorinya trans. Bisa dilihat di sini, untuk posisinya sama, itu cis, di sini ada cis 1,2 dimetil siklopentana, sedangkan jika posisi substituen itu berbeda arah, maka masuk kategorinya adalah trans 1,5
dimetylsiklopentan. Cis dan trans itu termasuk dalam kategorinya isomer geometri. Untuk sikloalkana akan memiliki isomer geometri, sedangkan untuk yang alkana alifatik hanya memiliki isomer rantai. Untuk sifat fisik dari alkana itu sifatnya nonpolar karena dianggap bahwa alkana itu tidak memiliki gugus fungsional dan hanya tersusun atas C dan H, di mana C itu bisa terikat oleh H atau C dengan C lainnya. Sedangkan untuk melting point dan boiling point, untuk melting point dan boiling point itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan senyawa organik lainnya dengan harga MR yang sama. Sedangkan untuk berdasarkan seri homolog, maka untuk melting point dan boiling point itu akan semakin naik jika MR-nya akan semakin besar. Jadi semakin besar MR-nya atau semakin panjang rantainya, maka secara sistematis boiling point dan melting point-nya itu akan naik. Tetapi jika dibandingkan dengan senyawa organik lain dengan MR yang sama, untuk alkana relatif lebih rendah untuk melting point dan boiling point-nya. Hal ini disebabkan karena alkana memiliki gaya ikat yang lemah antara satu dengan lainnya. Jadi dibandingkan dengan senyawa organik lainnya, maka gaya ikat antar molekulnya itu lebih rendah dibandingkan dengan senyawa-senyawa organik lainnya. Dalam satu seri homolog, sifat kimia untuk sifat fisika dan sifat kimia untuk senyawa alkana itu saling berhubungan secara sistematis, di mana nanti ini ada hubungannya dengan melting point dan boiling point. Ini untuk kelarutannya. Sifat kelarutan itu berdasarkan pada hukum light dissolve light, di mana nanti untuk senyawa polar hanya akan larut pada senyawa polar, dan untuk senyawa non-polar itu akan larut dalam senyawa non-polar. Alkana itu termasuk dalam kategorinya senyawa non-polar, sehingga tidak bisa larut dalam air, di mana air itu sifatnya lebih polar, sehingga jika ada tumpahan minyak di dalam air, maka biasanya akan terpisah. Biasanya berada di atas, tergantung nanti pada densitas dari senyawa alkananya. Kemudian alkana itu sifatnya adalah hidrofobik. Karena dia hidrofobik sehingga dia tidak bisa larut dalam senyawa air, yang dimana air itu lebih cenderung ke hidrofilik ya. Oke. Nah, ini ada beberapa sifat fisik dari titik didih dari alkana. Bisa kalian lihat bahwa semakin tinggi MR-nya dalam satu deret homolog, maka boiling point-nya dan melting point-nya akan cenderung naik. Akan tetapi, untuk jenis senyawa yang sama, MR-nya sama, akan tetapi untuk yang memiliki MR sama tetapi strukturnya berbeda, maka semakin banyak rantai substituennya atau cenderung dalam struktur geometrinya cenderung bulat, maka dia akan memiliki boiling point dan melting point yang lebih rendah dibandingkan untuk yang dia strukturnya flat. Jadi bisa dilihat di sini, heksana ini strukturnya flat, itu 60 boiling point-nya adalah 68,7. Sedangkan untuk jenis yang MR-nya sama, tetapi strukturnya beda, ada 3 metilpentana, di sini ada cabangnya ya, ada substituen. Itu boiling point-nya adalah 63,3, dia lebih rendah dibandingkan yang strukturnya flat. Dibandingkan lagi dengan yang 2,2 dimetilbutana, di sini substituennya 2, dia lebih rendah lagi, yaitu 58 derajat Celcius.
Dan jika strukturnya lebih mendekati ke bulat, struktur geometrisnya lebih mendekati ke bulat, seperti 2,2 dimetil butana seperti ini, boiling point-nya akan semakin rendah lagi, yaitu 49,7. Hal ini karena memang untuk mendorong senyawa yang strukturnya lebih ke bulat, itu memang jauh lebih mudah dibandingkan yang sifatnya flat. Karena yang sifatnya flat nanti ikatan antar molekulnya akan jauh lebih kuat dibandingkan yang struktur dengan bentuk geometrinya lebih cenderung ke bulat. Nah, inilah kenapa dalam satu dengan MR yang sama, maka untuk sifat titik didih senyawa yang substituennya lebih banyak ataupun yang bentuk geometrinya lebih cenderung ke bulat itu jauh lebih rendah dibandingkan yang dia alifatik. Ini reaksi pembakaran. Untuk reaksi di sini ada dua, yaitu reaksi substitusi dan reaksi pembakaran. Alkana itu merupakan senyawa yang sangat mudah sekali terbakar. Sehingga banyak sekali digunakan sebagai bahan bakar, misalnya bahan bakar bensin, bahan bakar kendaraan, ataupun bahan bakar gas. Untuk pembakarannya, dia juga menghasilkan kalori yang sangat tinggi sekali, sehingga energi yang dihasilkan juga cukup tinggi. Untuk pembakaran, nanti alkana akan teroksidasi oleh oksigen, menghasilkan CO2 dan H2O. Ini adalah untuk pembakaran sempurna. Untuk pembakaran yang tidak sempurna, maka hasil dari proses pembakaran itu tidak hanya dihasilkan CO2 dan H2O saja, tetapi terkadang juga akan dihasilkan CO, karbon monoksida, ataupun karbon dalam bentuk padatan. Oke. Karena bisa terbentuk karbon monoksida dan karbon monoksida itu sifatnya adalah toksik dan beracun, dia juga merupakan gas yang tidak berwarna dan tidak berbau juga, sehingga pada bahan bakar kendaraan itu biasanya ada catalytic converter di mana untuk mengkonvert CO menjadi CO2. Jadi untuk mengkonvert hasil pembakaran dari gas alkana yang merupakan senyawa komponen utama di dalam bahan bakar kendaraan untuk menjadi senyawa-senyawa yang tidak beracun, sehingga lebih aman saat kita berkendara. Kemudian ini adalah untuk vaksinasi. Jadi petroleum, komponen utama dari petroleum itu adalah senyawa-senyawa alkana, mulai dari senyawa alkana dengan rantai pendek sampai ke rantai yang sangat panjang sekali. Nah, untuk memisahkan senyawa-senyawa alkana tersebut, maka petroleum dalam pengolahannya itu menggunakan yang namanya destilasi bertingkat, di mana nanti akan ada fraksi-fraksi dari destilasi tersebut. Untuk fase gas, boiling range-nya adalah antara minus 164 sampai 30 derajat Celcius dan akan dihasilkan senyawa-senyawa alkana dengan rantai C1 sampai C4. Dan biasanya untuk gas itu digunakan untuk bahan bakar LPG, biasanya untuk memasak atau untuk pemanasan. Kemudian di bawahnya itu akan dihasilkan gasolin pada boiling point antara 30 sampai 200 derajat Celcius, di mana nanti molecular size range-nya itu antara C5 sampai C12. Biasanya ini untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian akan dihasilkan di bawahnya lagi dari karosen. Karosen itu akan dihasilkan untuk senyawa-senyawa alkana dengan C12 sampai C16, biasanya untuk bahan bakar diesel. Kemudian ada heating oil itu antara C15 sampai C18, itu biasanya untuk minyak-minyak furnace. Kemudian ada lubricating oils, itu untuk oli dan sebagainya, itu antara C16 sampai C20. Di bawahnya itu ada lemak, ini biasanya bentuknya lebih cenderung ke semi solid, itu antara C18 sampai lebih dari C18. Itu biasanya untuk petroleum jelly ataupun untuk
oli. Kemudian di bawahnya ada parafin C20 dan tar itu dengan molekular size range-nya itu C yang lebih panjang. Biasanya untuk aspal dan sebagainya. Ini yang paling bawah itu ada residunya. Ini adalah untuk reaksi substitusi halogen. Halogen itu alkana itu bisa mengalami reaksi substitusi dengan mereplace atom H itu dengan unsur-unsur halogen. Misalnya adalah FCl-BrI. Tetapi yang lebih umum itu adalah dengan klor dan brom. Itu untuk mereplace H. Akan tetapi untuk reaksi halogenasi atau substitusi ini itu membutuhkan energi yang sangat tinggi sekali. Biasanya membutuhkan sinar matahari atau panas yang cukup tinggi sehingga tidak bisa terjadi secara spontan. Dan untuk hasil produk dari halogenasi itu biasanya tidak bisa menghasilkan produk yang mono substitusi. Oke. Nah, terima kasih banyak dan semoga penjelasan ini bisa menjadi pencerahan terhadap karakteristik dari senyawa alkana.